Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Hana Nabila dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi analisis strategis. Mungkin kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini ada subbab yang mana kita akan mempelajari tentang lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan juga lingkungan industri. Penasaran? Check it out! Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang lingkungan eksternal. Apa sih lingkungan eksternal itu? Lingkungan eksternal dalam konteks manajemen strategis merujuk pada faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan. Lingkungan eksternal memiliki dampak yang signifikan terhadap perencanaan, pengembangan, dan juga pelaksanaan strategi organisasi. Dalam manajemen strategis, pemahaman yang mendalam tentang lingkungan eksternal sangat penting karena faktor-faktor tersebut dapat menciptakan peluang atau bahkan menghadirkan ancaman bagi perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan lingkungan eksternal dengan manajemen strategis, antara lain yang pertama ada identifikasi peluang bisnis, lalu yang kedua ada analisis persaingan, dan yang ketiga ada perubahan lingkungan, lalu yang terakhir ada identifikasi ancaman. Nah, kita akan beralih ke yang poin pertama, yaitu identifikasi peluang bisnis. Lingkungan eksternal menyediakan informasi tentang tren pasar, kebutuhan konsumen, dan perubahan dalam preferensi pelanggan. Dengan memahami lingkungan eksternal, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru dan dapat mengembangkan strategi untuk memanfaatkannya. Lalu yang kedua, ada analisis persaingan yang dimana lingkungan eksternal mencakup pesaing di industri yang sama. Memahami persaingan yang ada membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pangsa pasar mereka. Analisis persaingan juga membantu perusahaan untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan pesaing, serta dapat mengantisipasi pergerakan kompetitif. Lalu yang ketiga ada perubahan lingkungan. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan di sini yaitu adalah lingkungan eksternal seringkali berubah dengan cepat, seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, atau bahkan perubahan dalam preferensi konsumen. Nah, di sini perusahaan perlu mengikuti perubahan tersebut dan menyesuaikan dengan strategi mereka agar tetap relevan dan kompetitif dalam pasar. Lalu yang keempat, di sini ada identifikasi ancaman. Apa sih identifikasi ancaman itu? Nah, lingkungan eksternal juga dapat menghadirkan ancaman nih teman-teman, seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah, atau bahkan munculnya produk atau layanan pengganti. Dengan memahami lingkungan eksternal, perusahaan dapat mengantisipasi ancaman tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul terjadi dalam perusahaan. Nah, selain hal itu juga, lingkungan eksternal juga dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan juga teknologi yang dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Dengan memahami lingkungan eksternal dengan baik, perusahaan dapat melakukan analisis risiko, mengidentifikasi tren pasar yang baru, serta merespon perubahan dengan sangat cepat. Nah, dalam manajemen strategis terdapat beberapa pendekatan dan analisis yang digunakan untuk memahami lingkungan eksternal. Seperti yang pertama ada PESTEL atau Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal. Dan ada analisis 5 kekuatan voter dan juga analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang lingkungan eksternal tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang lingkungan internal. Nah, lingkungan internal itu apa sih? Lingkungan internal dalam konteks manajemen strategis merujuk pada elemen-elemen internal dalam suatu organisasi yang mempengaruhi perencanaan dan juga pelaksanaan strategi bisnis. Lingkungan internal mencakup sumber daya, kemampuan, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam manajemen strategis, pemahaman yang baik tentang lingkungan internal sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, kekuatan itu meliputi apa saja? Kekuatan itu mencakup aset, kompetensi, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Nah, lalu kelemahannya apa saja? Kelemahannya mencakup keterbatasan atau hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, dalam analisis lingkungan internal juga membantu perusahaan untuk mengevaluasi sumber daya yang dimiliki, termasuk SDM, teknologi, dan merek. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internalnya, perusahaan pun dapat mengidentifikasi di bidang mana mereka memiliki keunggulan yang kompetitif, serta
dapat menggunakan informasi ini untuk merancang strategi yang tepat. Nah, baik teman-teman semuanya, sekarang kita beralih ke keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing, sepertinya menarik bukan? Di sini kita bersaing apa ya gitu loh. Kayak kita bertanya-tanya nggak sih? Di sini ada keunggulan bersaing. Emang dalam bersaing itu kita mempunyai keunggulan? Kita memiliki keunggulan. Keunggulan seperti apa yang dimaksud? Nah, jadi yang pertama sebelum kita masuk ke keunggulan bersaing ini, kita harus mengerti dulu apa sih pesaing itu. Nah, pesaing di sini merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau bahkan kelompok tertentu agar mereka memperoleh kemenangan atau bahkan hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di awalnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari pesaing, di sini kita akan memahami apa sih pengertian keunggulan bersaing. Nah, pengertian keunggulan bersaing atau competitive advantage, keunggulan bersaing adalah perkembangan dari nilai yang mampu diciptakan perusahaan untuk pembelinya. Keunggulan bersaing adalah sesuatu yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata keunggulan yang diperoleh pesaing dalam industri. Nah, keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan dalam pasar bersaing. Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang diciptakan perusahaan bagi para pembelinya. Di sini, menurut Michael E. Porter, ada 3 strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu yang pertama ada keunggulan biaya, lalu ada diferensiasi, dan yang terakhir adalah fokus. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada strategi keunggulan biaya. Apa sih strategi keunggulan biaya itu? Nah, dengan konsep ini, perusahaan bersiap menjadi produsen berbiaya rendah di dalam industrinya. Sumber keunggulan biaya bervariasi dan bergantung pada struktur industri. Di sini, produsen berbiaya rendah harus menemukan dan mengeksploitasi semua sumber biaya. Keunggulan atau kepemimpinan biaya atau cost leadership menekankan pemproduksian produk-produk yang distandarisasi dengan biaya yang sangat rendah untuk para konsumen yang peka terhadap harga. Nah, lalu yang kedua tadi ada apa? Ya, betul, ada strategi diferensiasi. Nah, apa sih strategi diferensiasi itu? Diferensiasi merupakan upaya untuk membuat pelayanan dan produk kita berbeda dengan yang lain. Jadi kayak memiliki karakteristik tersendiri atau keunggulan tersendiri gitu loh. Produk dan pelayanan harus memiliki kelebihan atau keistimewaan tersendiri yang akan menjadi daya tarik atau magnet terhadap konsumen. Nah, menurut David Hunger dan Thomas Millen yang menyatakan bahwa diferensiasi merupakan strategi aktif untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata dalam sebuah bisnis tertentu karena loyalitas mereka akan menimbulkan peningkatan pangsa pasar. Nah, lalu yang ketiga ada apa? Nah, betul, yang ketiga ada fokus atau strategi fokus. Nah, strategi generik yang terakhir adalah fokus. Memusatkan pada kelompok pembeli, memilih produk atau pasar geografis tertentu. Jika strategi biayanya rendah dan diferensiasi ditujukan untuk mencapai sasaran mereka di keseluruhan industri, maka strategi fokus dibangun untuk melayani target tertentu secara baik. Strategi ini didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan dengan demikian akan mampu melayani target strategisnya yang sempit secara lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing yang pesaingnya lebih luas. Tujuan fokus adalah memaksimalkan pelayanan pada suatu sasaran. Jadi sekali lagi tujuan fokus adalah untuk memaksimalkan pelayanan pada suatu sasaran. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini bisa kita lihat ada tujuan strategi. Di sini bisa kita lihat ada tujuan keunggulan strategi bersaing. Nah, dari awal kita sudah bertanya-tanya kan, apa sih keunggulan strategi bersaing? Apa sih keunggulan dalam bersaing? Nah, tujuannya yang pertama itu adalah membentuk suatu positioning yang tepat. Lalu yang kedua ada mempertahankan pelanggan atau loyalitas. Dan yang ketiga mendapatkan pasar baru. Lalu yang keempat itu adalah memaksimalkan penjualan. Dan yang terakhir itu adalah menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Gimana nih? Masih semangat enggak? Nah, sekarang kita akan beralih ke slide selanjutnya. Di sini ada lingkungan industri. Lingkungan industri, apalagi lingkungan industri? Nah, pengertian dari industri sendiri itu adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dan perilaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk, pengganti,
dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Oke, semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata, teman-teman. Nah, laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seorang investor dari investor lain dengan jumlah risiko yang serupa. Risiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh oleh investasi tertentu. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke komponen-komponen analisis lingkungan industri. Nah, komponennya itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada scanning, lalu yang kedua ada monitoring, dan yang ketiga ada forecasting, lalu yang terakhir ada assessing. Oke, yang pertama itu ada scanning. Scanning yaitu usaha untuk mempelajari segmen dalam lingkungan umum. Lalu yang kedua ada monitoring, yaitu mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atau perubahan kecenderungan lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada forecasting, yakni mengembangkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang manajemennya. Lalu yang ketiga ada forecasting, yakni mengembangkan proyeksi atau hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan. Dan yang terakhir ada assessing, yakni menentukan waktu dan juga pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Baik teman-teman, di sini selanjutnya ada bentuk persaingan terbagi menjadi 4 tingkatan, yakni yang pertama ada persaingan merek, persaingan industri, persaingan bentuk, dan juga persaingan generik. Nah, yang pertama persaingan merek. Persaingan merek adalah produk-produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan hal yang sama, misalnya teh botol sostro dan juga Festi. Lalu yang kedua ada persaingan industri. Persaingan industri adalah persaingan dalam satu industri, tidak hanya satu produk saja. Misalnya teh botol sostro, industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tetapi semua industri minuman. Karena itu pesaingnya adalah juga Coca-Cola, Aqua, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada persaingan bentuk. Persaingan bentuk adalah persaingan dalam bentuk produk yang sama. Misalnya persaingan antara teh botol sostro dengan susu ultra atau juga Cimol yogurt dan lain sebagainya. Dan yang keempat yakni adalah persaingan generik. Persaingan generik lebih berfokus pada target pasar atau target market. Tipe ini muncul dikarenakan target pasar maupun konsumen yang sama. Maksudnya, dua perusahaan yang menjual produk dengan konsumen yang sama akan menimbulkan persaingan generik. Nah, baik teman-teman, seperti yang sudah saya paparkan tadi, lingkungan terbagi menjadi dua, yakni ada lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro adalah para pelaku yang secara lapang berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Lingkungan mikro ini terdiri atas yang pertama ada pelanggan, lalu ada pesaing, dan yang ketiga ada pemasok, lalu yang terakhir ada publik atau masyarakat. Sedangkan lingkungan makro atau lingkungan umum, lingkungan makro adalah kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Menurut Griffin dan Ebert tahun 2004, 4 faktor lingkungan bisnis secara terperinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan ekonomi, lalu ada lingkungan teknologi, ada lingkungan hukum politik, dan juga lingkungan sosial dan budaya. Nah, teman-teman, di slide ini ada analisis lingkungan industri. Proses analisis lingkungan dilakukan oleh perencanaan strategi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi potensial yang akan datang. Lalu yang kedua, ada menganalisis kecenderungan faktor dan juga masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap rumusan strategi. Lalu yang ketiga adalah mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, di slide kali ini saya menyajikan sebuah gambar nih. Ini apa sih, gambar apa sih, kok kayak tabrak putut tapi kok ada kulit-kulitnya? Nah, teman-teman, di slide selanjutnya. Teman-teman, di slide ini saya menampilkan sebuah gambar atau biasanya
kita sebut dengan 5 kekuatan persaingan dalam industri atau 5 porter. 5 porter. Nah, 5 kekuatan persaingan dalam industri atau the five force model of industry competition. Industri sendiri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk yang saling menggantikan. Nah, di sini ada model 5 kekuatan. Yang pertama ada ancaman dari peserta. Nah, yang pertama ada ancaman dari peserta bisnis baru. Peserta bisnis baru dapat menjadi ancaman karena membawa kapasitas produksi tambahan. Seringkali juga peserta bisnis baru memiliki sumber daya yang substansial dan berkeinginan kuat untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Lalu yang kedua, di sini ada kekuatan tawar-menawar dari supplier. Nah, kelompok tersebut didominasi sedikit perusahaan-perusahaan besar dan lebih terkonsentrasi dibanding industri yang lainnya. Nah, lalu ini juga produk pengganti yang memakan produk pengganti yang memuaskan tidak tersedia bagi perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut. Terus juga supplier menjadi ancaman yang dapat dipercaya untuk mengintegrasikannya ke depan industri pembelinya. Lalu yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, mereka pembeli memiliki porsi yang besar dan total output industri. Lalu, produk yang dibeli dari suatu industri mencakup porsi yang signifikan dari biaya pembeli, serta mereka dapat beralih ke produk lain dengan biaya yang sedikit jika ada. Lalu, produk-produk industri tersebut tidak ditanding. Lalu produk-produk industri tersebut tidak distandarisasi dan para pembeli menghadapi ancaman berat jika mereka mengintegrasinya ke belakang. Nah, lalu yang keempat ada ancaman dari produk pengganti. Produk pengganti ialah barang-barang dan jasa berbeda dari luar industri tertentu yang melakukan fungsi serupa dengan produk-produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Secara umum, produk pengganti merupakan ancaman yang kuat bagi suatu perusahaan ketika pelanggan menghadapi biaya perpindahan atau switching cost yang sedikit, dan ketika harga produk substitusi lebih rendah atau kualitas dan kapabilitas kinerjanya sama atau lebih tinggi. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada intensitas persaingan di antara para pesaing. Nah, karena perusahaan-perusahaan dalam suatu industri satu sama lain tergantung tindakan-tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan biasanya mengundang tindakan balasan yang kompetitif. Mungkin seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Di sini kita sama-sama belajar apabila masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penampilan materi saya tadi. Saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe video di bawah. Dan terima kasih.